Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solihah, pagi hari ini untuk subtema yang kedua, materi bahasa Indonesia, Ustadzah akan menjelaskan yaitu mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas. Anak-anak, sebelum Ustadzah menjelaskan, kalian buka terlebih dahulu yaitu LKS kalian, yaitu di halaman 42 dan halaman 43 supaya kalian lebih bisa memahami. Perbedaan gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama adalah ide pokok penulis yang menjadi sebuah dasar pengembangan paragraf. Jadi dalam satu paragraf pasti terdapat satu gagasan utama, sedangkan untuk kalimat-kalimat yang lain adalah merupakan gagasan penjelas. Gagasan penjelas sendiri apa pengertiannya? Yaitu ide pendukung dari sebuah paragraf. Sebelum kalian melihat skema, kalian buka dulu halaman 42. Di situ ada bacaan mengenai berbahayakah penyakit ISPA. Di bacaan tersebut ada 3 paragraf. Kalian perhatikan, dari 3 paragraf itu kita tentukan gagasan utamanya. Setelah itu kita tentukan informasi penting. Ini sudah Ustadzah rangkum di tabel, tinggal nanti untuk tugas supaya kalian bisa menyelesaikan sesuai yang Ustadzah contohkan pada PJJ hari ini. Perhatikan di paragraf 1 halaman 42, mulai dari infeksi sampai di sini sampai bawah ya. Di sini ada satu gagasan utama, yang mana yang termasuk gagasan utama, yaitu dari kata ISPA sampai pernafasan. Itu dalam satu kalimat. Karena ada di awal, maka disebut dengan paragraf deduksi. Berikutnya paragraf yang kedua, yaitu ISPA sampai balita. Karena kalimatnya berada di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduksi. Untuk paragraf yang ketiga, di sini kita lihat kalimat utamanya berada di akhir, maka paragrafnya disebut dengan paragraf induksi, yaitu dari kata ayo sampai sehat. Ini merupakan gagasan utama dari paragraf yang ketiga. Setelah kita tentukan masing-masing gagasan utama, kita tentukan informasi pentingnya. Untuk gagasan utama paragraf 1, karena di sini di dalam satu paragraf, di sini kalian baca secara intensif, maka
yang bisa kalian temukan informasinya adalah mengenai pengertian ISPA. Kemudian informasi penting untuk paragraf yang kedua yaitu pasien dari ISPA, atau ISPA ini menyerang dari orang usia dewasa sampai balita. Kemudian informasi penting dari paragraf yang ketiga yaitu cara mencegah ISPA. Setelah kita tentukan skema tadi, kita lengkapi, maka bisa kita simpulkan, kita ringkas bacaan dari ISPA tersebut. ISPA merupakan penyakit saluran pernafasan yang dapat menyerang orang dewasa, anak-anak, dan balita. Cegah ISPA dengan hidup sehat. Ini kita ambil dari kalimat-kalimat yang ada di awal paragraf 1, kemudian paragraf yang kedua, terakhir paragraf yang ketiga. Jadilah ringkasan bacaan ISPA berbahayakah. Ini materi untuk gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan penjelasannya adalah kalimat selain dari kalimat utama itu yang dimaksud dengan gagasan penjelas. Kalau misalnya dalam satu paragraf 1, misalnya di sini ada beberapa kalimat, misalnya ada 4, maka 1 gagasan utama, kalimat yang lain yang ketiga itu termasuk gagasan penjelas. Ini penjelasannya Ustazah mungkin di semester 1 sudah Ustazah jelaskan, di semester yang kedua kita bahas lagi. Kalian baca ulang dari buku tema dan LKS. Untuk tugas menunggu link yang nanti Ustazah share lewat Classroom. Demikian penjelasan Ustazah mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.